Setiap kali krisis terjadi untuk pria berambut putih, ia akan membentuk patung. Ketika dia membebaskan diri, penampilannya akan berubah dan dia akan menjadi jauh lebih muda. Dari orang tua di awal, dia berubah menjadi pria paruh baya dan sekarang masih muda. Adegan aneh ini menyebabkan semua kultivator di sekitarnya merasa ngeri. Tubuh Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius saat menatap pemuda itu. Ketika orang ini muncul, tangan kanannya menyentuh patung yang rusak. Patung itu segera meleleh, berubah menjadi tombak, dan pergi ke tangan pemuda itu. Pemuda ini menatap Wang Lin dengan senyum muram. Tubuhnya berkedip dan bergabung dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, pemuda itu muncul di sebelah seorang kultivator Yin ilusori jauh dari sana. Ekspresi sang kultivator ilusori Yin berubah sangat dan dia dengan cepat mundur. Tidak hanya dia, tetapi semua kultivator di sekitarnya mundur. Senyum di wajah pemuda itu menjadi lebih suram saat dia menusukkan tombaknya. Riak muncul di kehampaan, dan tidak jauh, tubuh kultivator ilusori Yin dipaksa keluar. Wajahnya pucat dan dia akan terus melarikan diri, tapi kemudian tubuhnya segera bergetar. Tubuhnya meledak dengan ledakan dan darah dagingnya disedot ke mulut pemuda bersama dengan jiwa asalnya. Bahkan kulit dan tulang, darah dan daging, tidak ada yang tersisa. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tubuh pemuda itu berkedip sekali lagi dan gerakannya tidak dapat diprediksi saat ia bergerak melalui para kultivator di sekitarnya. Setiap kali dia muncul, seorang kultivator akan mati. Orang tua misterius yang mengendalikan Wang Lin mendengus dingin dan menyerang seperti kilat. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Kumpulkan!" Sinar cahaya ungu muncul dari kehampaan dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Dalam sekejap mata, bola cahaya ungu terbentuk. Cahaya ungu yang kaya datang dari bola, dan ada kabut tipis di dalamnya, membuatnya sangat cantik. Menyebarkan. Teriakan serak datang dari mulut Wang Lin saat bola cahaya ungu segera runtuh. Gelombang kejut mulai melonjak ke segala arah. Gelombang kejut ini mengandung energi asal. Ketika menyebar, semua kultivator di sekitarnya merasakan dampak yang kuat mengenai tubuh mereka. Kekuatan ini begitu kuat sehingga semua kultivator mundur dengan cepat. Bahkan Shen Honghu, Zhang Konglie, dan rekan-rekannya adalah sama. Dalam hampir sekejap, pembukaan 5 km muncul, hanya menyisakan Wang Lin dan pemuda itu. Pemuda itu menjilat bibirnya dan sedikit merah muncul di wajahnya. Meskipun waktunya singkat, ia telah melahap lebih dari 20 kultivator. Matanya berbinar. Alih-alih melanjutkan pertempurannya dengan Wang, dia malah menyerang para kultivator lainnya. Wang Lin dengan jelas mendengar pria tua di dalam dirinya mengutuk. Tubuhnya menyerbu keluar dan berteriak, "Dewa Langit King yang agung bersedia melahap junior hanya untuk memulihkan kultivasinya. Jika kamu benar-benar mampu, datang dan berkelahi dengan orang tua ini sehingga kamu tidak mempermalukan diri sendiri lagi." Pemuda itu terkejut ketika dia berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia perlahan berkata, "Aku bukan King Sui." "Omong kosong, kau King Sui." "King Sui! King Sui!" Suara pria tua itu terus keluar dari Wang Lin. Niat membunuh di mata pemuda menjadi lebih kuat saat dia mendengus dingin. Dia berbalik dan terus mengejar para peladang yang melarikan diri. Orang tua di dalam Wang Lin menghela nafas. Pewaris negara Clearwater bahkan tidak dapat mengingat namanya sendiri, sungguh menyedihkan. Namun, pemuda itu tidak tergerak ketika dia menghilang dan terus melahap para kultivator. Wang Lin bisa dengan jelas melihat rasa jijik pada jiwa lelaki tua itu, dan dia menghilang ke dalam kekosongan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah kultivator ascendan jauh. "Jika kamu akan melahap, maka aku akan mengusir mereka." Tubuh Wang Lin bergerak. Di bawah tatapan takut kultivator ascendan, tubuh Wang Lin menendang kultivator itu. Kekuatan kuat muncul di sekitar tubuh kultivator. Kultivator benar-benar bergabung dengan dunia dan menghilang dalam sekejap. Wang Lin tidak berhenti. Setelah dia menendang kultivator itu, dia muncul di sebelah yang lain dan mengirimkan tendangan. Sama seperti ini, Wang Lin dan pemuda menyerang pada pertempuran mereka dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Satu melahap sementara yang lain mengusir orang. Mereka bersaing dengan kecepatan mereka. Saat Shen Honghu melarikan diri, dia mulai berteleportasi. Namun, teleportasinya segera terganggu dan dia dipaksa keluar dari kehampaan. Pada saat yang sama, pemuda jahat itu muncul di sampingnya dan tangan pemuda itu meraih ke arah kepalanya. Wajah Shen Honghu dipenuhi dengan kekejaman. Dia adalah orang yang sombong, dan tangannya dengan cepat membentuk segel dan gerombolan guntur muncul di tangannya. Guntur ini berwarna merah gelap. Saat itu muncul, itu menyebabkan biak muncul di kehampaan seolah-olah untayan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Shen Honghu hanya memiliki satu untai guntur ini, dan itu adalah puncak dari kultivasinya. Dia hanya bisa mendapatkan ini setelah memperoleh bentuk pencerahan Wang Lin. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mencari asal mula guntur dan terus memperbaikinya di dalam tubuhnya selama ini. Setelah beberapa tahun, ia hanya bisa membentuk satu baut. Guntur ini juga tidak lengkap, itulah sebabnya ia tidak menggunakannya dalam pertempuran sebelumnya. Guntur ini adalah rahasia terbesar di hatinya. Karena guntur inilah ia percaya pada Wang Lin. Dalam benaknya, bimbingan Wang Lin sangat akurat.
Dia yakin bahwa selama dia memperbaiki guntur ini untuk waktu yang lama, suatu hari dia akan dapat menemukan asal mula guntur. Namun, pada saat hidup dan mati ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan memutuskan untuk menggunakan guntur ini. Bahkan pemuda jahat pun terkejut ketika dia melihat guntur ini. Namun, seringai dingin tidak melemah sama sekali ketika tangannya langsung mengulurkan tangan. Sheng Honghu mengeluarkan raungan ketika guntur keluar dari tangannya. Saat guntur meletus, itu memancarkan cahaya merah. Pemuda mengeluarkan dengusan dingin dan langsung menangkap petir ini sebelum menghancurkannya dengan tangannya. Sheng Honghu mengambil kesempatan ini dan mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Wang Lin melihat Sheng Honghu dari kejauhan. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia bisa berkomunikasi dengan pria tua misterius itu. "Selamatkan dia!" Asal Wang Lin Souel mengirimkan pesan. Orang tua itu jua asal mendengus tetapi tidak menolak. Setelah menendang kultivator di sebelahnya, ia bergabung dengan dunia dan muncul kembali di sebelah Sheng Honghu. Tangan kanannya membentuk segel dan bertabrakan dengan pemuda jahat yang masuk. Gemuruh keras bergema, kemudian pemuda jahat mundur beberapa langkah dan Wang Lin mundur juga. Namun, saat dia mundur, dia mengirim tendangan ke Sheng Honghu yang bersemangat. Sheng Honghu dipenuhi dengan kegembiraan saat tubuhnya terbang di udara, bergabung dengan dunia, dan menghilang. Pemuda jahat itu dengan dingin menatap Wang Lin, dan dengan kedipan tubuhnya mulai membagi. Dia terus membelah, dan dalam sekejap mata, 32 klon yang dihancurkan dalam pertempuran sebelumnya muncul kembali. Setelah klon muncul, mereka segera bubar dan masing-masing bergerak sangat cepat menuju para petani yang melarikan diri. Wang Lin jelas merasakan jiwa asal lelaki tua itu bergetar dan menderu. Dia mengendalikan tubuh Wang Lin dan terbang ke langit dengan tangan terbuka. Energi asal mulai menyebar seperti orang gila ke dunia, dan segera seolah-olah itu telah menggantikan dunia. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin adalah dunia. Matanya mengungkapkan cahaya aneh ketika dia bergumam, mantra surgawi, menghilang. Dalam sekejap, energi asal terbentuk di sekitar semua kultivator yang melarikan diri. Suara itu keluar dari tubuh Wang Lin sekali lagi. Mantra surgawi, hamburkan. Dalam sekejap, semua kultivator dikelilingi oleh energi asal dan dipaksa untuk bergabung dengan dunia. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa tak terlihat yang mengotak-atik dunia. Jika seseorang melihat dari atas, mereka jelas akan melihat para kultivator menghilang satu persatu. Dalam hampir sekejap mata, hampir tidak ada kultivator yang tersisa. Hanya pemuda dan 32 klonnya yang tersisa. Wang Lin jelas merasa bahwa jiwa lelaki tua itu sangat lemah dan bisa menghilang kapan saja. Itu seperti lampu minyak yang kehabisan minyak. Sialan, kali ini orang tua ini beroperasi dengan kehilangan. Mata pemuda itu mengungkapkan cahaya merah dan dia melangkah ke arah Wang Lin. Karena kau mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda itu mendekat dan melemparkan tombak di tangannya. Tombak segera melesat keluar sebagai sinar cahaya hitam menuju Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin mati rasa, dan jiwa lelaki tua itu dengan kuat mengendalikan tubuhnya untuk melarikan diri. Pemuda jahat mengikuti dari dekat dan mendekat. Tubuh Lin bergabung dengan dunia dan menghilang dalam sekejap. Namun, pemuda jahat di belakangnya juga bergabung dengan dunia dan mengejar orang tua itu. Keduanya terlalu cepat. Hampir dalam sekejap, mereka melintasi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda jahat itu perlahan-lahan menyeringai dan perlahan berkata, "Dari saat kamu muncul, aku tahu tujuanmu adalah untuk membawaku ke tubuhmu yang sebenarnya. Apapun, aku akan pergi denganmu dan melahapmu. Akan lebih baik membantu aku pulih daripada para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di sini." Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Ketika jiwa lelaki tua misterius itu mengendalikan tubuhnya untuk mengucapkan mantra, lelaki tua itu hanya menggunakan sedikit energi asal. Sisanya diperoleh dari dunia. Mantra semacam ini sangat mirip dengan mantra yang dapat mengekstraksi jiwa dari segalanya. Itu agak mirip tetapi jauh lebih mendalam. Namun, mantra ini jauh melampaui tingkat kultivasi Wang Lin. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman, ada lapisan tipis yang tidak bisa dia tembus. Ketika orang tua itu mengendalikan tubuhnya untuk bergerak dengan cepat, Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan mantra. Dia jelas menyadari bahwa jiwa asal lelaki tua misterius itu di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dalam waktu yang dibutuhkan hanya setengah dupa untuk membakar, lebih dari setengah dari jiwa asal lelaki tua itu telah hilang. Dia jelas menggunakan jiwa asalnya sebagai harga untuk bergerak lebih cepat. Wang Lin sudah tidak bisa merasakan seberapa cepat itu. Ketika tubuhnya bergabung dengan dunia, rasanya seperti waktu membentang tanpa henti di sekitarnya. Dia tidak lagi menginjak kekosongan tetapi tepat waktu. Ini benar-benar ilusi, tapi Wang Lin tidak bisa menemukan cara lain untuk menjelaskan kecepatan semacam ini. Ini adalah juga karena Wang Lin sudah memahami konsep bending spatial, mantra yang dimiliki oleh kultivator langkah kedua. Meskipun dia tidak bisa berintegrasi dengan dunia seperti orang tua itu, yang bisa melakukannya seolah-olah dia bernafas, dengan cukup waktu untuk mempersiapkan, Wang Lin masih bisa menggunakannya. Jika dia adalah seorang kultivator di tahap korporeal yang bahwa dia belum memahami spending bending, maka ketika orang tua itu melesat seperti ini, jiwa asalnya tidak akan mampu menahannya.
Di sisi terang, dia akan terluka serius, dan di sisi yang sedikit lebih serius, jiwa asalnya akan runtuh. Meskipun Wang Lin memiliki pemahaman tentang tata ruang, dia merasa seperti jiwa asalnya tidak tahan bepergian dalam keadaan ini untuk jangka waktu yang lama. Di bawah kendali orang tua itu, tubuhnya tidak pernah keluar dari penggabungan dengan dunia. Seolah-olah setiap bagian dari tubuhnya, termasuk jiwa asalnya, dibagi menjadi biji-bijian yang tak terhitung jumlahnya, dan biji-bijian ini adalah bagian dari dunia. Digabungkan dengan dunia berarti bahwa seseorang dapat mencapai semua lokasi di sekejap, tetapi ada batasan untuk mantra ini. Kalau tidak, pria tua itu hanya akan muncul di tempat tubuhnya bukannya bergegas seperti ini. Kepada Wang Lin, waktu setengah dupa ini terasa seperti sahabat. Selama abad ini, dia menderita melalui badai yang kuat yang ingin mencabik-cabiknya. Dia harus berjuang untuk tidak terkoyak oleh badai. Keadaan ini sangat menyakitkan, tetapi mengandung manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Lin. Ketika jiwa asalnya berjuang dalam badai, perasaannya untuk berintegrasi dengan dunia menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, itu sangat terukir di dalam hatinya dan akan tinggal di sana selamanya. Jika kultivator lain mengetahui kondisi Wang Lin saat ini, sekelompok dari mereka akan sangat bersemangat. Untuk kultivator langkah kedua, selain dari energi asal, poin kunci lainnya adalah memahami hukum, mengendalikan hukum, dan memanipulasi hukum, tetapi ini terlalu kabur untuk dijelaskan. Dengan demikian, bergabung dengan dunia menjadi jalan untuk menjelajahi hukum. Dengan berintegrasi dengan dunia, seseorang dapat menjelajahi hukum dunia dengan lebih baik. Saat ini, pria tua misterius itu secara tidak sengaja membantu Wang Lin. Itu seperti sepasang tangan raksasa memegang jiwa asal Wang Lin dan memaksanya untuk bergabung dengan dunia. Sementara itu menyakitkan, manfaatnya nyata. Asal-usulnya jiwa menjadi semakin dekat dengan dunia. Seolah-olah dia awalnya bagian dari dunia. Pada saat yang sama, domain Wang Lin juga mulai bergabung dengan dunia. Wilayah karmanya mulai menguji dirinya dengan dao dunia karma. Di atas jiwa asalnya, tubuhnya juga memperoleh manfaat. Setelah melalui pembersihan dari sebelumnya, energi asalnya telah sepenuhnya bergabung dengan tubuhnya. Di bawah kendali orang tua itu, ia berada dalam kondisi bergabung dengan dunia untuk jangka waktu yang lama. Tubuhnya, seperti jiwa asalnya, menjadi terintegrasi dengan dunia. Ini masih bukan poin kunci. Poin kuncinya adalah bahwa dalam proses penggabungan dengan dunia, tubuhnya harus menghilang. Ini seperti tubuh fisiknya telah runtuh, tetapi dia tidak mati. Hanya dalam keadaannya ia dapat mereformasi tubuhnya di tempat lain. Berada dalam proses ini untuk jangka waktu yang lama berarti bahwa tubuhnya secara alami memperoleh kekuatan energi asal dunia. Seolah-olah setiap otot di tubuhnya dan setiap tetes darah diinfuskan dengan energi asal dunia. Tentu saja, semua ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh pria tua misterius itu. Jika Wang Lin tidak memenuhi serangkaian kondisi ini, maka saat pria tua itu muncul kembali dan meninggalkan tubuh Wang Lin, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan mati. Wang Lin dan pemuda jahat bergegas melalui dunia. Setelah beberapa saat, sosok Wang Lin muncul di sebuah fragmen di ujung utara alam surga guntur. Saat tubuhnya muncul, jiwa lelaki tua itu menghilang sepenuhnya dan menghilang dari tubuhnya. Wang Lin mendapatkan kembali kendali tubuhnya hampir dalam sekejap. Rasa keakraban yang lama hilang muncul di hatinya. Setelah mendapatkan kendali atas tubuhnya, Wang Lin mengendalikan energi asal di tubuhnya untuk keluar dari pori-pori tanpa ragu-ragu. Energi asal membentuk pusaran lalu tiba-tiba meledak. Dia meminjam kekuatan pusaran runtuh dengan cepat mundur. Pada saat dia keluar, pemuda jahat itu muncul. Tangannya terkena dampak ledakan sebelum digenggam di ruang kosong di mana Wang Lin berada. Setelah Wang Lin menyerbu, dia terbang ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang surgawi dan melemparkan 8 Heavenly Chops di sekitar tubuhnya. Ada beberapa suara retak dan kemudian sejumlah besar retakan muncul di sekitar Wang Lin. Sebuah kekuatan tak terlihat yang akan memenjarakannya terkoyak oleh Heavenly Chop milik Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram saat dia bergerak lebih cepat dan bergegas keluar. Dia sudah menderita sebelumnya dari belakang dikelilingi, dan saat ini dia tidak akan menderita dari hal yang sama lagi. Mata pemuda jahat menjadi dingin ketika dia melihat potongan-potongan di sekitarnya dan mengerutkan kening. Dunia. Itu adalah inti dari alam celestial guntur dan tempat yang paling dekat dengan alam celestial kuno sebelum alam celestial runtuh. Rumor mengatakan bahwa ketika alam celestial kuno masih ada, ini adalah di mana surgawi kuno akan turun. Apa sebenarnya tujuannya dari orang itu yang juga memiliki kekuatan dewa surgawi? Setelah merenung sebentar, dia melirik sosok Wang Lin di kejauhan dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk Wang Lin dan bola lampu merah segera muncul. Garis-garis tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dengan cepat mengembun di dalam bola cahaya. Kemudian bola cahaya melepaskan cahaya merah terang dan menembak langsung ke arah Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri dan dia mengutuk dalam hati. Jika bukan karena orang tua misterius itu, dia pasti sudah melarikan diri. Sekarang tubuh darahnya sudah hilang, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Merasakan perasaan krisis, Wang Lin mengepalkan giginya. Dia tahu melarikan diri itu tidak mungkin, jadi dia berbalik dan meludahkan cap fragmen untuk menghalanginya.
Ketika bola lampu merah menyentuh cap fragmen, seluruh cap fragmen mulai bergetar hebat. Namun, itu tidak runtuh. Tapi kekuatan yang kuat datang dari dalamnya dan mendarat di tubuh Wang Lin. Wajahnya langsung menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah saat dia mundur dari kekuatan yang kuat ini. Krisis tidak berakhir. Kekuatan kuat melewati fragmen dan gelombang demi gelombang kekuatan mendarat di tubuh Wang Lin. Dia batuk darah 3 kali berturut-turut, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sengit. Tidak mudah membunuhku. Wang Lin memegang stempel fragmen dengan satu tangan ketika dia menampar tasnya memegang dengan yang lain dan sebuah layar muncul. Layar segera bergetar saat itu muncul dan lukisan gunung dan sungai tiba-tiba memenuhi dunia. Seolah-olah seluruh dunia menjadi lukisan gunung dan sungai. Kekuatan besar datang dari lukisan gunung dan sungai. Saat tubuh Wang Lin berdiri di atas lukisan gunung dan sungai, dia merasakan kekuatan yang datang padanya menghilang. Kemudian kekuatan yang kuat dari lukisan gunung dan sungai pergi ke cap fragmen dan membatalkan kekuatan di dalam lukisan gunung dan sungai. Mata pemuda jahat menyipit, tetapi sesaat kemudian, dia mencibir, itu salinan sampah. Dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun mendeseknya. Ada suara air mata yang renyah dan kemudian langit dan bumi segera menjadi bengkok. Tubuh Wang Lin dipaksa keluar dari lukisan gunung dan sungai. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia segera mundur ketika dia muncul kembali. Saat itu, aku meminjam lukisan gunung dan sungai untuk belajar selama 1000 tahun. Bahkan jika kamu memiliki lukisan asli, dengan kultivasi langit kamu yang hanya atas, aku masih bisa mematahkannya. Ketika pemuda jahat itu mencibir, dia mengambil langkah ke depan dan hendak mengejar. Namun, dia segera berhenti dan matanya dengan dingin menatap bumi di bawahnya. Dia melihat serpihan mereka mulai bergetar hebat. Itu bukan hanya satu bagian dari fragmen, tetapi seluruh fragmen. Guncangannya sangat hebat, dan dalam sekejap, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Seolah-olah ada tangan raksasa yang menghilangkan semua tonjolan pada fragmen. Dalam sekejap, fragmen itu terangkat ke udara. Begitu cepat sehingga mendekati pemuda jahat dalam sekejap. Matanya menyipit dan kemudian dia langsung terbang ke atas. Adapun Wang Lin, dia menarik hartanya dan dengan cepat mundur. Matanya tenang dan dia tidak melihat potongan itu. Sebaliknya, saat dia mundur, dia mencoba untuk bergabung dengan dunia. Raungan hewan guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari kejauhan. Ketika fragmen itu naik ke udara, rantai yang menghubungkan tepi fragmen mulai bergetar hebat. Ada binatang guntur di atas setiap rantai, dan mereka terus mengaum saat mawar naik ke udara. Fragmen ini naik karena upaya hewan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, fragmen Wang Lin dan pemuda jahat berada di bukan satu-satunya fragmen gemetar. Secara total, 49 fragmen, hampir 40% dari alam Celestial Thunder, mulai bergetar dan naik ke udara. Fragmen membentuk formasi yang sangat besar, dan fragmen Wang Lin dan para pemuda jahat berada di sana. Tengah. Itu adalah formasi yang sangat besar dalam bentuk bunga plum. Semua 49 fragmen dihubungkan oleh rantai, dan setiap rantai ditarik oleh Thunder Beast yang mengaum, menarik, dan naik ke udara. Akibatnya, seolah-olah suara fragmen yang ditarik adalah satu-satunya suara yang tersisa di alam surgawi. Tidak hanya 49 fragmen bergetar dari tarikan Thunder Beast yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga berputar. 48 fragmen yang tersisa perlahan-lahan berputar di sekitar fragmen di tengah. Pada awalnya mereka lambat, tetapi mereka secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Rantai yang menghubungkan fragmen di tepi formasi dengan fragmen lain telah lama runtuh dan tidak bisa lagi menghentikan rotasi. Kecepatannya secara bertahap menyamai kecepatan terbang seorang kultivator. Saat diputar, pusaran muncul. Pusaran ini terlalu besar. Semua gunung di 49 fragmen runtuh. Getaran dahsyat itu menyebabkan seluruh alam guntur surgawi berubah. Khususnya, pusaran yang disebabkan oleh rotasi 49 fragmen menciptakan lubang besar yang berisi gaya isap yang tak terbayangkan. Di bawah pengisapan dan getaran ini, seluruh alam guntur surgawi bergetar dan mulai benar-benar runtuh. Ini bukan runtuhnya satu fragmen atau runtuhnya area ruang. Ini adalah kedua kalinya keruntuhan skala besar telah terjadi sejak pertama kali alam surga guntur runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Retakan yang mengerikan muncul di langit dan angin dingin keluar dari retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terus berkembang seolah-olah itu adalah akhir dunia. Para kultivator di alam surga guntur dipenuhi dengan teror yang tak terkatakan. Bahkan para pemuda jahat benar-benar terpana. Dia tidak berharap orang yang membawanya ke sini untuk memiliki langkah besar yang direncanakan. Menggunakan pecahan alam surga guntur untuk membuat formasi. Dari tampilannya, aku takut itu bukan sesuatu yang sederhana seperti formasi. Mungkinkah orang ini ingin menyaring guntur alam surgawi menjadi harta ajaib? Pemuda jahat itu menghirup udara dingin. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa tidak berpikir, madman. Dalam benaknya, Wang Lin tercengang. Yang bisa dia dengar hanyalah retakan ruang yang runtuh dan gemuruh yang keras bergema di seluruh alam surga guntur. Seolah-olah fragmen yang tak terhitung bertabrakan satu sama lain, jadi dia segera melambat.
lingkungannya dipenuhi dengan retakan yang menelan semua kekuatan destruktif. Ini menyebabkan pikirannya bergetar dan kulit kepalanya menggeliat. Tawa arogan bergema melalui alam surgawi. Pada saat yang sama, pria tua misterius itu muncul dan dengan gembira berkata, "Aku telah memasuki alam surga ratusan kali dan merencanakan ini selama puluhan ribu tahun. Di dunia ini, siapa lagi yang memiliki keberanian yang dimiliki lelaki tua ini? Untuk memperbaiki alam surgawi dan skema melawan Dewa Langit King Sui yang termasyhur. Haha, siapa lagi yang berani? Pria tua ini akan menggunakan setengah dari alam surga guntur sebagai harta. Siapa lagi yang akan menjadi pertandinganku di Al-Haven Star System? Dengan menggunakan ini, aku dapat membuka penghalang spasial, dan sejak saat itu, sistem bintang Al-Haven aku tidak lagi membutuhkan batu Al-Haven untuk secara bebas memasuki sistem Star Alliance." Guru Zongshen, ketika aku dipaksa untuk pergi, aku berkata bahwa suatu hari aku akan mengambil jutaan kultivator di sistem bintang Al-Haven dan menghancurkan aliansi kultivasi. Setelah merenung sebentar, dia melirik sosok Wang Lin di kejauhan dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk Wang Lin dan bola lampu merah segera muncul. Garis-garis tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dengan cepat mengembun di dalam bola cahaya. Kemudian bola cahaya melepaskan cahaya merah terang dan menembak langsung ke arah Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri dan dia mengutuk dalam hati. Jika bukan karena orang tua misterius itu, dia pasti sudah melarikan diri. Sekarang tubuh darahnya sudah hilang, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Merasakan perasaan krisis, Wang Lin mengepalkan giginya. Dia tahu melarikan diri itu tidak mungkin, jadi dia berbalik dan meledakkan cap fragmen untuk menghalanginya. Ketika bola lampu merah menyentuh cap fragmen, seluruh cap fragmen mulai bergetar hebat. Namun, itu tidak runtuh. Tapi kekuatan yang kuat datang dari dalamnya dan mendarat di tubuh Wang Lin. Wajahnya langsung menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah saat dia mundur dari kekuatan yang kuat ini. Krisis tidak berakhir. Kekuatan kuat melewati fragmen dan gelombang demi gelombang kekuatan mendarat di tubuh Wang Lin. Dia batuk darah 3 kali berturut-turut, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sengit. "Tidak mudah membunuhku." Wang Lin memegang stempel fragmen dengan satu tangan ketika dia menampar tasnya memegang dengan yang lain dan sebuah layar muncul. Layar segera bergetar saat itu muncul dan lukisan gunung dan sungai tiba-tiba memenuhi dunia. Seolah-olah seluruh dunia menjadi lukisan gunung dan sungai. Kekuatan besar datang dari lukisan gunung dan sungai. Saat tubuh Wang Lin berdiri di atas lukisan gunung dan sungai, dia merasakan kekuatan yang datang padanya menghilang. Kemudian kekuatan yang kuat dari lukisan gunung dan sungai pergi ke cap fragmen dan membatalkan kekuatan di dalam lukisan gunung dan sungai. Mata pemuda jahat menyipit, tetapi sesaat kemudian, dia mencibir, "Itu salinan sampah." Dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menggeseknya. Ada suara air mata yang renyah dan kemudian langit dan bumi segera menjadi bengkok. Tubuh Wang Lin dipaksa keluar dari lukisan gunung dan sungai. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia segera mundur ketika dia muncul kembali. "Saat itu, aku meminjam lukisan gunung dan sungai untuk belajar selama 1000 tahun. Bahkan jika kamu memiliki lukisan asli, dengan kultivasi langit kamu yang hanya atas, aku masih bisa mematahkannya." Ketika pemuda jahat itu mencibir, dia mengambil langkah ke depan dan hendak mengejar. Namun, dia segera berhenti dan matanya dengan dingin menatap bumi di bawahnya. Dia melihat serpihan mereka mulai bergetar hebat. Itu bukan hanya satu bagian dari fragmen, tetapi seluruh fragmen. Guncangannya sangat hebat, dan dalam sekejap, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Seolah-olah ada tangan raksasa yang menghilangkan semua tonjolan pada fragmen. Dalam sekejap, fragmen itu terangkat ke udara. Begitu cepat sehingga mendekati pemuda jahat dalam sekejap. Matanya menyipit dan kemudian dia langsung terbang ke atas. Adapun Wang Lin, dia menarik hartanya dan dengan cepat mundur. Matanya tenang dan dia tidak melihat potongan itu. Sebaliknya, saat dia mundur, dia mencoba untuk bergabung dengan dunia. Raungan hewan guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari kejauhan. Ketika fragmen itu naik ke udara, rantai yang menghubungkan tepi fragmen mulai bergetar hebat. Ada binatang guntur di atas setiap rantai, dan mereka terus mengaum saat mawar naik ke udara. Fragmen ini naik karena upaya hewan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, fragmen Wang Lin dan pemuda jahat berada di bukan satu-satunya fragmen gemetar. Secara total, 49 fragmen, hampir 40% dari alam Celestial Thunder, mulai bergetar dan naik ke udara. Fragmen membentuk formasi yang sangat besar, dan fragmen Wang Lin dan para pemuda jahat berada di sana. Tengah. Itu adalah formasi yang sangat besar dalam bentuk bunga plum. Semua 49 fragmen dihubungkan oleh rantai, dan setiap rantai ditarik oleh Thunder Beast yang mengaum, menarik, dan naik ke udara. Akibatnya, seolah-olah suara fragmen yang ditarik adalah satu-satunya suara yang tersisa di alam surgawi. Tidak hanya 49 fragmen bergetar dari tarikan Thunder Beast yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga berputar. 48 fragmen yang tersisa perlahan-lahan berputar di sekitar fragmen di tengah. Pada awalnya mereka lambat, tetapi mereka secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat.
Rantai yang menghubungkan fragmen di tepi formasi dengan fragmen lain telah lama runtuh dan tidak bisa lagi menghentikan rotasi. Kecepatannya secara bertahap menyamai kecepatan terbang seorang kultivator. Saat diputar, pusaran muncul. Pusaran ini terlalu besar. Semua gunung di 49 fragmen runtuh. Getaran dahsyat itu menyebabkan seluruh alam guntur surgawi berubah. Khususnya, pusaran yang disebabkan oleh rotasi 49 fragmen menciptakan lubang besar yang berisi gaya isap yang tak terbayangkan. Di bawah pengisapan dan getaran ini, seluruh alam guntur surgawi bergetar dan mulai benar-benar runtuh. Ini bukan runtuhnya satu fragmen atau runtuhnya area ruang. Ini adalah kedua kalinya keruntuhan skala besar telah terjadi sejak pertama kali alam surga guntur runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Retakan yang mengerikan muncul di langit dan angin dingin keluar dari retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terus berkembang seolah-olah itu adalah akhir dunia. Para kultivator di alam surga guntur dipenuhi dengan teror yang tak terkatakan. Bahkan para pemuda jahat benar-benar terpana. Dia tidak berharap orang yang membawanya ke sini untuk memiliki langkah besar yang direncanakan. Menggunakan pecahan alam surga guntur untuk membuat formasi. Dari tampilannya, aku takut itu bukan sesuatu yang sederhana seperti formasi. Mungkinkah orang ini ingin menyaring guntur alam surgawi menjadi harta ajaib? Pemuda jahat itu menghirup udara dingin. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa tidak berpikir, "Matman." Dalam benaknya, Wang Lin tercengang. Yang bisa dia dengar hanyalah retakan ruang yang runtuh dan gemuruh yang keras bergema di seluruh alam surga guntur. Seolah-olah fragmen yang tak terhitung bertabrakan satu sama lain, jadi dia segera melambat. Lingkungannya dipenuhi dengan retakan yang menelan semua kekuatan destruktif. Ini menyebabkan pikirannya bergetar dan kulit kepalanya menggeliat. Tawa arogan bergema melalui alam surgawi. Pada saat yang sama, pria tua misterius itu muncul dan dengan gembira berkata, "Aku telah memasuki alam surga ratusan kali dan merencanakan ini selama puluhan ribu tahun. Di dunia ini, siapa lagi yang memiliki keberanian yang dimiliki lelaki tua ini? Untuk memperbaiki alam surgawi dan skema melawan Dewa Langit King Sui yang termasyur. Haha, siapa lagi yang berani? Pria tua ini akan menggunakan setengah dari alam surga guntur sebagai harta. Siapa lagi yang akan menjadi pertandinganku di Al-Haven Star System? Dengan menggunakan ini, aku dapat membuka penghalang spasial, dan sejak saat itu, sistem bintang Al-Haven aku tidak lagi membutuhkan batu Al-Haven untuk secara bebas memasuki sistem Star Alliance." Guru Zongshen, ketika aku dipaksa untuk pergi, aku berkata bahwa suatu hari aku akan mengambil jutaan kultivator di sistem bintang Al-Haven dan menghancurkan aliansi kultivasi. Vortex yang diciptakan oleh rotasi 49 fragmen menyebabkan alam surgawi guntur runtuh. Hisap dari pusaran besar bergema di seluruh Thunder Celestial Realm. Keruntuhan skala besar berlanjut dan menjadi lebih intens. Retakan di langit muncul semakin sering. Seolah-olah ada pedang yang memotong langit dan memperpanjang celahnya. Jika seseorang terlalu dekat, mereka tidak hanya akan terkejut oleh pemandangan itu, mereka juga akan dimangsa oleh retakan. Pada saat ini, mata Tuan Flamespark mengungkapkan cahaya aneh. Dia melayang di udara dan lengannya terentang. Fragmen di bawahnya mulai perlahan-lahan berputar juga. Formasi surgawi guntur orang tua ini akan selesai hari ini. Ketika Master Flamespark tertawa, tangannya membentuk segel dan energi asal melonjak ke fragmen di bawahnya. Energi asal menyebar seolah-olah tidak ada akhirnya. Pikiran Wang Lin bergetar hebat. Ekspresinya suram saat dia diam-diam menatap Master Flamespark di kejauhan. Adapun pemuda jahat, matanya menyala dan dia berkata, "Menyempurnakan alam surgawi sebagai harta magis memang sangat menarik. Namun, jika hanya ini yang kamu lakukan, itu tidak akan memiliki jiwa harta karun, jadi apa gunanya?" Di langit, Tuan Flamespark tertawa dan berkata, "Siapa bilang tidak ada harta karun jiwa? Jiwa harta karun muncul." Saat dia berbicara, dia melontarkan sinar cahaya abu-abu. Ada cermin kuno seukuran telapak tangan di dalam cahaya abu-abu. Itu segera tumbuh beberapa kali ukuran aslinya dan menjadi cermin oval seukuran seseorang. Permukaan cermin terpelintir dan jiwa asal terbang keluar. Saat jiwa asal muncul, energi asal yang padat menyebar. Jiwa asal dari seorang kultivator yin ilusi. Mata Wang Lin menyipit. Pemuda jahat melihat asal-usulnya jiwa dan perlahan berkata, "Peringkat 4 celestial atas." Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, karena dia ingin melihat bagaimana ini disebut Master Flamespark akan menyaring Thunder Celestial Realm. Selain itu, dengan kultivasinya, dia bisa mengatakan bahwa Master Flamespark di langit bukanlah tubuh asal tetapi avatar. Mata jiwa asal dari kultivator ilusori dipenuhi dengan kebingungan. Setelah itu muncul, Master Flamespark berteriak, "Jiwa ke-49, pergi!" Setelah dia mengatakan itu, mata jiwa asal bersinar terang seolah-olah dia telah menyalakan jiwa asalnya. Dia menggenggam tangannya di Master Flamespark sebelum menghilang dalam sekejap mata. Menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui oleh Wang Lin, ia tiba di fragmen ke-49 di tepi dan jiwa asalnya bergabung dengan fragmen. Fragmen ke-49 tiba-tiba tampak menjadi hidup, dan dipenuhi dengan semangat. Ini tidak berakhir. Di depan mata Wang Lin, riak muncul di cermin kuno satu demi satu.
Saat Master Flamespark berteriak, jiwa-jiwa asal para kultivator ilusori ini menghilang ke berbagai fragmen. Segera, 28 dari 49 fragmen yang berputar dengan cepat berisi jiwa harta. Harta karun jiwa, muncul sekali lagi. Mata Tuan Flamespark dipenuhi dengan kegembiraan saat permukaan cermin kuno memuntir sekali lagi dan jiwa asal lainnya terbang keluar. Energi asal dari jiwa asal ini jelas lebih kuat dari 28 terakhir. Wang Lin tersentak saat dia mengenali ini sebagai jiwa asal dari seorang kultivator yang korporeal. Ekspresi pemuda jahat masih netral saat ia dengan tenang berkata, peringkat 9 upper celestial, not bad. Setelah jiwa asal korporeal yang itu, 13 lainnya terbang keluar dan menghilang ke dalam fragmen. Di antara 49 fragmen, 42 di antaranya tiba-tiba berubah. Tidak hanya mereka dipenuhi dengan roh, tetapi kekuatan formasi naik tanpa henti. Sekali lagi, Master Flamespark tertawa seperti orang gila. Dia telah bersiap selama puluhan ribu tahun untuk hari ini. Cermin kuno bergetar sekali lagi, dan setelah lebih dari 10 napas waktu, jiwa asal terbang keluar. Jiwa asal ini sangat tua dan tampak putus asa, tetapi pada saat dia muncul, energi asal lebih padat dari 42 jiwa asal sebelumnya yang tersebar. Ini, mata Wang Lin tiba-tiba menyusut. Energi asal sangat kuat dan menakutkan. Itu cocok untuk leluhur keluarga Hua. Ini pasti jiwa asal seorang kultivator Nirvana Skrier. Mata pemuda jahat itu menyipit saat dia menjilat bibirnya dan perlahan-lahan berkata, peringkat 3 langit surgawi. Setelah jiwa asal muncul, dia menatap langit. Matanya linglung, seakan mengingat masa lalu. Namun, dengan teriakan dari Master Flamespark, jiwa asal menggigil dan matanya dipenuhi ketakutan. Itu bergabung dengan sebuah fragmen dan menghilang. Tekanan kuat tiba-tiba meletus dari fragmen ke-7 dan seluruh kekuatan formasi meningkat sekali lagi. Ini tidak berakhir. Sepasang tangan besar keluar seolah-olah mereka ingin merobek cermin itu. Kemudian jiwa asal berjalan keluar dari cermin. Ini adalah jiwa asal seorang pria paruh baya. Wajahnya dipenuhi dengan aura jahat, dan saat dia muncul, dia segera mengeluarkan raungan. Aura jahat itu mengerikan, dan itu berubah menjadi badai merah. Tubuh Wang Lin tanpa sadar mundur dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak bisa lagi menghitung kekuatan jiwa asal ini. Dia hanya merasa bahwa orang ini lebih lemah dari leluhur darah. Peringkat 9 langit-langit. Mata pemuda jahat itu dipenuhi dengan keserakahan, tetapi dia tidak bergegas mencurinya. Master Flamespark memandang pria paruh baya itu. Ada sedikit penyesalan di matanya ketika dia perlahan berkata, ini adalah orang keempat yang ditakdirkan dengan pria tua ini. Sayangnya, jiwa ke-6, pergilah. Pria parubaya yang penuh dengan niat membunuh menyentak kepalanya dan menatap Master Flamespark. Setelah merenung sejenak, dia bergegas keluar dan bergabung dengan fragmen itu. Aura jahat yang kuat meletus dari fragmen ke-6 dan menyebar ke seluruh formasi. Ketika aura jahat menyelimuti formasi, kekuatan formasi meningkat pesat. Sebelum gempa susulan aura jahat menghilang, suara bergerak datang dari cermin. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di cermin, dan ketika riak terdistorsi, jiwa asal lainnya keluar. Jiwa asal ini adalah seorang lelaki tua, dan saat dia muncul, langit tiba-tiba berubah. Seolah-olah retakan yang muncul karena keruntuhan telah berhenti. Tidak ada energi asal yang berasal darinya, tetapi penampilan pria tua ini membuat Wang Lin kembali berdiri. Tekanan yang diberikan lelaki tua ini mengejutkan. Peringkat 2 Raja Surgawi. Mata pemuda jahat itu bersinar. Jiwa lelaki tua ini tidak bingung, dia benar-benar sadar. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Master Flamespark dan dia sedikit mengangguk. Lalu suara kuno bergema, ingat janji kamu. Setelah itu, jiwa lelaki tua itu memasuki sebuah fragmen dan menghilang. Kemudian aura yang kuat pecah dari fragmen kelima. Lebih banyak suara retakan keluar dan retakan pada cermin kuno menjadi lebih lama ketika jiwa asal lain melangkah keluar. Jiwa asal ini benar-benar merah dan rasa kebencian yang mendalam muncul dari jiwa asal ini. Leluhur darah. Ekspresi Wang Lin berubah sangat dan dia segera mundur. Namun, sesaat kemudian, dia melihat ada masalah. Meskipun jiwa asal ini milik leluhur darah, matanya suram, tanpa roh. Segera setelah itu, jiwa asal leluhur darah secara diam-diam memasuki fragmen dan menghilang. Namun, pada saat sebelum dia menghilang, dia mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin. Jiwa keempat memasuki posisinya. Peringkat 6 Raja Surga, matanya menyala. Kemudian dia mengungkapkan senyum suram dan perlahan berkata, menarik. Aku hanya tidak tahu apakah ada Dewa Surgawi. Master Flamespark di udara berkata dengan bangga, ada. Retakan pada cermin kuno menjadi bahkan lebih besar, tapi kali ini bukan hanya satu, banyak retakan muncul. Sepertinya cermin kuno ini akan pecah. Ada kilatan cahaya dan 2 jiwa asal melangkah keluar pada saat yang sama. Jumlah energi asal yang tak terbayangkan yang hampir menjadi padat memenuhi dunia. Kedua jiwa asal ini tidak lengkap. Mereka agak redup dan ada segel yang berkedip di antara alis mereka. Saat kedua jiwa asal muncul, ekspresi pemuda jahat berubah. Dia menatap kedua jiwa asal dan perlahan berkata, peringkat 1 Dewa Surgawi. Ekspresi Wang Lin pucat dan matanya serius.
Dia bisa merasakan aura sekuat Allseer dari dua jiwa asal ini. Mata Tuan Flamespark mengandung sedikit kehati-hatian ketika kedua tangannya membentuk segel dan dia berteriak, jiwa ketiga dan kedua, masuk ke posisi. Kedua jiwa asal dengan dingin menatap Master Flamespark sebelum perlahan-lahan bergabung dengan fragmen masing-masing dan menghilang. Saat mereka menghilang, cermin kuno bergetar dan berderak suara datang darinya sebelum tiba-tiba runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Saat cermin runtuh, jiwa asal seorang pria parubaya melangkah keluar. Pria parubaya ini terlihat sangat biasa, bahkan tidak ada fluktuasi energi asal dari tubuhnya. Namun, saat dia muncul, niat membunuh yang bisa merobek dunia terpisah keluar dari tubuhnya. Niat membunuh ini bergabung dengan dunia dan tampaknya menjadi bagian dari dunia. Wang Lin segera batuk darah dalam jumlah besar dan kemudian mengaktifkan semua energi asal di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mundur, tetapi niat membunuh itu masih ada. Matanya dipenuhi dengan kaget dan wajahnya pucat. Terrain Celestial Realms peringkat 6 Celestial Lord, The Slaughter Celestial Lord. Ekspresi pemuda jahat berubah ketika dia menatap pria parubaya itu. Matanya menjadi dingin. Pria parubaya itu sangat tenang. Setelah dia muncul, dia memandang Master Flamespark. Master Flamespark menuju ke fragmen di bawahnya dan berteriak, jiwa pertama, ke posisi. Pria parubaya itu diam-diam merenung untuk sesaat sebelum dia pindah ke fragmen dan menghilang. Niat membunuh mengerikan meledak dari fragmen pertama di pusat. Niat membunuh ini segera menyelimuti semua fragmen dalam formasi. Master Flamespark dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berteriak, formasi surgawi, kumpulkan. 49 jiwa asal asli yang dia persiapkan tidak termasuk leluhur darah. Namun, setelah ia memperoleh jiwa asal leluhur darah, ia berubah pikiran dan membuat pengganti. Saat Tuan Flamespark berbicara, alam surgawi guntur berubah sangat. 49 fragmen yang sekarang memiliki jiwa harta karun segera menyusup sampai masing-masing seukuran telapak tangan dan berputar di sekitar Master Flamespark. Perasaan ilahi keluar dari setiap fragmen, dan mereka semua melayang ke tubuh Master Flamespark. Ketika semua 49 indera ilahi masuk ke dalam tubuhnya, ia menjadi solid. Untuk menyempurnakan guntur alam surgawi, Master Flamespark membagi jiwa asalnya menjadi 49 bagian dan memasukkannya ke dalam fragmen. Hanya dengan melakukan ini dia bisa sepenuhnya memanipulasi fragmen. Sekarang setelah jiwa asalnya kembali bersatu, tubuh asalnya muncul. Saat ini ia memiliki 49 fragmen yang mengelilinginya. Aura yang kuat terpancar dari 49 fragmen, dan itu membuat Master Flamespark terlihat seperti dia yang kami penuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Sangat menarik. Pemuda jahat itu memandang Master Flamespark dan perlahan berkata, surgawi ini harta karun formasi sangat kuat, tetapi masih kurang sedikit keganasan. Aku kira inilah sebabnya kamu memikat aku di sini. Master Flamespark menatap pemuda jahat itu dan berkata, Dewa Surga King Sui, aku menginginkan jirealm kamu. Kejahatan pemuda mengerutkan kening dan dengan jelas berkata, aku bukan King Sui. Orang tua ini sudah ratusan kali ke alam surgawi dan telah mengakses semua rahasia yang bisa kutemukan. Di guntur alam surgawi, ada seseorang yang dikenal sebagai King Sui. Kultivasi orang ini sangat kuat dan dia juga memiliki jirealm yang legendaris. Dia juga pewaris negeri air bersih. Setelah naik ke alam surgawi, dia datang ke alam surga guntur dan menjadi dewa surgawi. Namun, selama hari-hari awal jatuhnya Thunder Celestial Realm, dia tiba-tiba mengalami perubahan besar karena alasan yang tidak diketahui. Dia berbeda dari masa lalu dan menjadi iblis yang membantai semua. Sekelompok besar langit menyerangnya, tetapi karena jirealmnya, terjadi pembantaian massal. Akhirnya, Kaisar Surgawi, Bai Fen, bertindak dan meraih kemenangan. Namun, Kaisar tidak tahan untuk membunuhnya. Selama dilema ini, dia tiba-tiba sadar dan segala yang terjadi seperti mimpi. Ketika dia menjadi sadar, dia menyadari bahwa dia telah membantai banyak langit. Di antara orang-orang yang dia bunuh adalah teman-temannya, murid, keturunan, dan, yang paling penting, pasangan daonya yang telah menemaninya selama puluhan ribu tahun. Semua ini menyebabkannya sangat bersedih dan sedih. Kemarahan. Secara pribadi membantai kerabat dan pasangannya menyebabkan dia tiba-tiba memulihkan kewarasannya. Pada saat dia akan kehilangan kewarasannya, dia berjuang untuk mengangkat pedangnya untuk menghancurkan jiwa dan tubuh asalnya. Untuk mencegah jireal membangkitkannya kembali, ia menggunakan harta magisnya, sealing vortex, dan menyegel jiwa dan tubuh asalnya di 9 bagian. Kaisar Langit Bai Fen merasa sedih dan meletakkan formasi penyembuhan di atas anjing laut. Dia berharap dia akan mendapatkan kembali kewarasannya suatu hari nanti. Alasan Kaisar Langit Bai Fen melakukan ini adalah karena King Sui ini adalah satu-satunya muridnya dan juga orang yang paling mungkin menjadi Kaisar Langit berikutnya dari alam surgawi guntur. Setelah Tuan Flamespark selesai berbicara, ia segera menampar tasnya untuk dipegang dan giok langit muncul. Giok surgawi ini sudah sangat tua dan tampaknya sudah ada sejak lama. Ini adalah giok surgawi Kaisar Langit Bai Fen yang tersisa tentang muridnya, Dewa Surga King Sui. Kamu akan mengerti ketika kamu melihat. Sebuah giok surgawi dilemparkan ke arah pemuda jahat itu. Para pemuda menangkap giok surgawi.
Setelah merenung sejenak, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Saat bingung, lampu merah darah muncul dari matanya. Itu segera menutupi tubuhnya, lalu dia meremas giok langit dan menelannya. Dia menatap Master Flamespark dengan wajah galak. Ketika Master Flamespark menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tangan kanannya dengan cepat bergerak dan 49 fragmen segera muncul di depannya. Pada saat ini, King Sui mengeluarkan raungan yang sangat keras yang dipenuhi dengan kekuatan surga. Itu bergema seperti sambaran guntur. Sejumlah besar retakan muncul sebelum King Sui. Retakan itu terkoyak dan melonjak langsung ke arah Master Flamespark. Pada saat yang sama, angin dingin yang tak ada habisnya keluar dari ruang yang sobek. Angin menciptakan badai yang seperti murka surga, dan itu melaju ke arah Master Flamespark. Ekspresi Master Flamespark menjadi suram. Dia mendengus dingin dan kemudian 49 fragmen segera diputar untuk membentuk pusaran. Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran, dan apakah itu retakan atau angin dingin, semuanya tersedot ke pusaran. Master Flamespark berteriak, "King Sui, pria tua ini menunjukkan kepada kamu giok langit untuk membantu kamu mengingat. Aku tidak punya niat jahat." Wang Lin sangat jauh, tapi dia segera mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel untuk memperlakukan pembatasan, dan dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Wajahnya sangat pucat saat dia mulai dari kejauhan. "Aku akan membunuhmu." King Sui menyerang dengan ekspresi galak. Dia terlalu cepat, dan ketika dia menyerbu, tangannya mengulurkan tangan, memecahkan kekosongan. Dia muncul di belakang Master Flamespark. Matanya memerah dan dia tanpa ampun mencakar Master Flamespark. 49 fragmen di depan Master Flamespark tiba-tiba muncul di belakangnya dan bertabrakan dengan tangan kanan King Sui. Ada suara keras bang bahkan dengan seberapa kuat King Sui, dia dipaksa mundur 1000 kaki. Matanya menjadi lebih merah dan dia memasuki kondisi yang aneh. Dia kemudian mengaum lagi dan bergegas keluar lagi. Master Flamespark mengerutkan kening, dia tidak berpikir bahwa pemuda jahat akan memasuki keadaan seperti itu setelah melihat giok langit, jadi dia tidak siap. Ketika dia melihat keadaan di mana orang lain berada, hatinya tenggelam. Mungkinkah keadaan dia sekarang ini seperti dia setelah dia mengalami perubahan dan dipenuhi dengan pikiran iblis? Tuan Flamespark diam-diam marah. Ketika King Sui bergegas masuk lagi, kedua tangan Master Flamespark membentuk segel. 49 fragmen tiba-tiba tersebar dan mengeluarkan cahaya keemasan. Lampu emas berpotongan dan membentuk formasi. Formasi surgawi, transfer hukum. Saat Master Flamespark berteriak, formasi emas terbang dari 49 fragmen dan melesat ke udara. Segera mengelilingi King Sui yang masuk. Saat King Sui meraung, tubuhnya dipenjara di tempatnya. Pada saat ini, mata Tuan Flamespark menyala dan dia berteriak, "Celestial Killing Thorn!" Dalam sekejap, formasi emas mulai berputar dan duri emas muncul dan menikam King Sui. Duri emas ini mengandung aura destruktif. Wang Lin sangat jauh, tapi dia masih bisa merasakannya. Saat paku emas yang tak terhitung menusuk tubuhnya, keganasan di wajah King Sui semakin meningkat. "Aku awalnya lupa masa lalu, tapi kau membuatku ingat." Ada sedikit kesedihan di mata merah King Sui. Kesedihan ini begitu kuat sehingga bahkan puluhan ribu tahun tidak bisa mencairkannya sama sekali. "Panggil angin." King Sui mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Saat mata Wang Lin tiba-tiba melebar, dia melihat angin hitam berkumpul di sekitar King Sui. Tiba-tiba membentuk tornado yang meluas keluar. Formasi emas tiba-tiba runtuh dan angin hitam membentuk 8 naga hitam yang menyapu langit. Tubuh besar mereka bergabung dengan kekosongan, hanya memperlihatkan kepala mereka. Naga-naga itu membuka mulut mereka dan meniupkan angin dingin ke arah Master Flamespark. Ketika angin dingin berhembus, seolah-olah world itu tidak ada lagi dan semuanya dalam reruntuhan. Master ekspresi Flamespark menjadi lebih suram dan dia dengan cepat mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Formasi surgawi, kumpulkan asal-usul." Sejumlah besar energi asal berasal dari 49 fragmen untuk membentuk 49 sinar cahaya yang melesat ke arah angin dingin yang masuk. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dunia. Wang Lin terus mundur, tetapi darah keluar dari mulutnya. Setiap ledakan mengguncang pikirannya, tetapi matanya sangat cerah saat dia menatap pertempuran dengan saksama. "Panggil angin." Ini adalah kekuatan Cold Wind. Setelah 49 ledakan, Master Flamespark mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit pucat. Mengoperasikan formasi ini adalah beban besar baginya. Awalnya, bertarung dengan seseorang seperti King Sui seharusnya tidak sesulit ini, tetapi bagian yang sulit adalah mantra King Sui terlalu kuat. Ini jelas bukan mantra surgawi biasa. Ketika Master Flamespark menguasai tubuh Wang Lin, dia tidak melihat Wang Lin menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan dia sangat terkejut. Ada desas-desus bahwa ketika alam langit runtuh, Kaisar Langit Bai Fen mengalami kematian yang aneh. Sebagai murid Bai Fen, bukankah kamu ingin menemukan alasan dan membalasnya? Master Flamespark mengerutkan kening. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin berperang dengan Dewa Langit King Sui. Ini akan menjadi perbedaan besar dari rencana aslinya.
Mata King Sui dipenuhi dengan niat membunuh dan dia menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dan menyentuh dadanya. Segelnya segera berubah saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Panggil hujan!" Dalam sekejap, tetesan air hujan seperti kristal muncul dalam jarak 5.000 km dari daerah itu. Tetesan hujan ini berwarna merah seperti darah. Setelah menutupi 10.000 kaki dengan lampu merah, tangan King Sui membentuk segel, kemudian ia menunjuk ke depan dan berteriak, "Panggil hujan, segel es!" Semburan suara retak bisa terdengar karena semua air tetesan menjadi kristal es. Es meluas dengan cepat, dan hampir dalam sekejap, mereka saling terhubung. Mereka menyebar seperti orang gila dan menyerbu ke arah Master Flame Spark di pusatnya. Apakah Dewa Surgawi tidak ragu dalam hatimu tentang apa yang terjadi? Ketika Master Flame Spark berteriak, 49 pecahan itu berputar di sekitarnya dan menciptakan pusaran raksasa. Fragmen membesar beberapa kali lipat dalam sekejap dan masih terus tumbuh. Dari apa yang aku temukan, pada saat yang sama kamu menjadi gila, ada orang lain yang mengalami nasib yang sama di 3 alam surgawi lainnya juga. Mungkin jawabannya dapat ditemukan di Cultivation Alliance di bawah Reign Celestial Realm. Bahkan jika jawabannya tidak dapat ditemukan, aku berjanji bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu pergi ke alam langit angin dan petir untuk menemukan alasannya. 49 fragmen di sekitar Master Flame Spark berputar seperti orang gila, membentuk pusaran besar. Pusaran itu menyebar dan mulai menahan es yang datang dari segala arah. Master Flame Spark menjadi marah dan berteriak, "Aku tidak takut padamu, aku hanya tidak ingin berkelahi denganmu. Alasan kamu bisa membuka segel itu karena aku membantu kamu secara rahasia. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berhasil? King Sui, jangan memaksaku untuk bertarung." King Sui menekan niat membunuh di matanya saat dia menatap Master Flame Spark dan berkata, "Beri aku alasan untuk memberimu Ji Realm."